MCU sekarang udah beneran gak ketolong lagi. Dan kalau nanya siapa penyebabnya, ini bukan Thanos, bukan Loki, juga Kang, apalagi Doctor Doom, tapi Marvel itu sendiri. Marvel selama 15 tahun udah berhasil ngebangun dunia sinematik yang sukses besar dalam sejarah perfilman. Sekarang mereka malahan sengaja ngarahin itu semua buat dihancurin. Parahnya lagi, ini ternyata bukan kesalahan, tapi emang sesuatu yang udah ditentukan sejak awal. Sekarang kita dibikin bertanya, kenapa Marvel harus menghancurkan MCU-nya sendiri? Apa ini juga jadi penanda Marvel udah gagal atau justru bakal balik jadi lebih sukses lagi? Kalau kita coba perhatiin posisi Marvel itu sekarang lagi di fase yang aneh-anehnya. Gimana enggak? Satu sisi, ceritanya Marvel udah mulai semakin gede dengan adanya konsep multiverse dan juga variannya yang cukup menarik. Cuman di sisi lain, ini kesannya ngeliatin juga kayak Marvel lagi kehilangan arah mereka sendiri. Gak sedikit fans yang bilang kalau Marvel sekarang udah hancur dan gak bakalan pernah jaya lagi. Tapi kelihatannya ini justru sebaliknya. Marvel emang secara sengaja udah mempersiapkan semua kehancuran itu. Kita bakal coba pahamin alasan kenapa Marvel harus menghancurkan MCU kalau mereka mau survive ke depannya. Kita balik dulu ke awal mula perjalanan Marvel. Marvel sebenarnya di awal punya banyak banget karakter komik yang sukses besar seperti Fantastic Four, X-Men, dan Spider-Man, tapi sayangnya lisensi-lisensinya dijual ke Fox dan Sony. Karena Marvel sempat kesulitan finansial dan dari situ, Marvel ngumpulin modal buat nyoba film pertamanya, yaitu Iron Man. Iron Man waktu pertama rilis langsung jadi trending hit di dunia perfilman superhero. Meski sebelum launchingnya banyak yang skeptis terutama sama aktor utamanya yaitu Robert Downey Jr., Jon Favreau mampu ngebawain film ini jadi backbone utamanya MCU. Kesuksesannya Iron Man ini gak cuman karena unsur sci-fi teknologi canggihnya, tapi juga karakter Tony Stark yang punya daya tarik khasnya sendiri, beda dari superhero lain di masa itu. Ide sukses besar lainnya yang dimulai dari Iron Man ini adalah adanya koneksi dari tiap film Marvel. Marvel di film Incredible Hulk 2008 ngeliatin koneksi ini waktu Tony nemuin Ross di dalam bar, dan ini jelas bikin fans makin tertarik. Udah mulai kelihatan gimana konsep koneksi film Marvel ini bakal diterapin juga ke film-film lain ke depannya yang ini bakal ngarah ke satu hal besar. Thor dapetin koneksi yang serupa disusul juga sama Captain America dan semua ini mengarah ke satu momen besar yaitu terkumpulnya para Avengers. Film Avengers pertama ngegabungin beberapa karakter superhero dari film-film mereka sebelumnya seperti Iron Man, Captain America, Thor, dan Hulk dalam satu grup. Interaksi mereka di awal kelihatan natural banget dengan adanya like and dislike satu sama lain karena ya masing-masing punya ego dan kepentingan mereka sendiri. Perselisihan ini gak berlangsung lama karena setelah itu ancaman dari Loki dan pasukan Chitauri datang sekaligus maksa para Avengers buat bersatu dan lahirlah scene fenomenal ini di Phase 1 MCU. Avengers pertama ini berhasil ngeraih kesuksesan besar dalam perfilman superhero. Marvel berhasil ngebangun hype dari tiap-tiap filmnya untuk mengarah ke satu momen besar dan ini terbukti bisa berhasil. Formula yang sama juga Marvel terapin di tiap-tiap phase-nya yang mana di situ selalu terselip satu momen berkaitan dengan keenam Infinity Stones dan juga orang yang mengincar itu semua, yaitu Thanos. Inilah yang ngebedain Marvel dari studio lainnya karena mereka bener-bener punya dedikasi di situ dengan gak terburu-buru pengen ngeliatin hal besar dan ngebiarin fans berimajinasi sendiri dari clue selama ini disebar sampai akhirnya terbukti waktu filmnya rilis. Phase 3 jadi puncak dari sekian lama perjuangan Avengers setelah ngelawan kroco-kroconya Thanos dan juga bertikai antar sesama mereka sendiri. Para Avengers harus siap melawan sang Mad Titan secara langsung tapi di saat kondisi mereka lagi terpecah belah dan gak cukup kuat. Ini berujung ke satu momen yang paling shocking dalam sejarah film superhero, yaitu ketika superhero yang biasanya bakalan menang secara mutlak harus ngerasain pahitnya kekalahan. Kalahnya Avengers di sini ngenalin satu hal ke fans yang mungkin udah lama dilupain kalau siapapun bisa aja mati di MCU. Selama ini fans superhero selalu dimanjakan dengan tiap kali ada musuh besar, pasti mereka langsung mikir, aman ini mah pasti superhero-nya menang. Tapi enggak dengan Infinity War. Para Avengers dibikin terpukul sama kekalahan mereka sendiri dan terkesan pengen move on aja dari kehidupan mereka sebelumnya.
Cuman secerca harapan muncul waktu Scott Lang balik dari Quantum Realm dan dari situ mereka nemuin cara buat ngembaliin semua orang hasil korbannya Snap Thanos. Perjalanan ini gak mulus karena hambatan demi hambatan mereka dapetin dan mungkin yang paling shocking adalah kematian Natasha dan Tony Stark. Lagi-lagi fans diingatkan kalau perjuangan ini butuh pengorbanan dan sewaktu-waktu karakter favorit kita bisa aja mati dan gak bakalan balik lagi. Kesedihan masih dirasain banyak fans setelah kematian Tony dan dunia MCU gak sepenuhnya pulih total karena masih ada huru-hara. Warga bumi yang tiba-tiba balik masih belum punya tempat tinggal dan mungkin skalanya ini lebih luas lagi di satu universe. Ternyata ada lebih parah lagi, yaitu ada aturan timeline yang dilanggar. Barulah di sini fans masuk ke ranah baru jauh lebih besar dan lebih luas, juga lebih kompleks dari sebelumnya, yaitu Multiverse Saga. Multiverse Saga secara konsep emang keren banget. Fans menjelajahi adanya kemungkinan gak terbatas di MCU mulai dari multiverse, varian, timeline, dan masih banyak lagi yang ini masuk banget kayak konsepnya di komik Marvel. Menariknya, konsep ini diawali dengan satu scene di Avengers Endgame, yaitu waktu Loki kabur pakai Tesseract, ketangkep TVA, dan disitulah fans mulai dikenalkan dunia multiverse. Serial Loki bisa dibilang memang salah satu yang sukses dari Multiverse Saga karena ngebawain hal baru ke MCU. Ada juga Deadpool and Wolverine yang memperdalam konsep Multiverse Saga ini. Ada juga serial Moon Knight yang mungkin gak begitu terkait dengan multiverse, tapi nambah unsur mistis ke dalam dunia MCU, yang juga lumayan welcome buat para fans. Masalahnya, multiverse ini juga jadi titik di mana Marvel nyoba rilis film-film dan TV serial lainnya yang kesannya kayak jalan sendiri-sendiri, acak-acakan, dan transisi ke puncaknya gak mulus kayak Infinity Saga. Gak kebantu juga dengan salah satu aktor yang mau jadi villain utamanya sebagai Kang kena kasus dan bikin masalahnya makin runyam. Sebenarnya Marvel ngenalin Multiverse Saga ini bisa dibilang langkah yang masuk akal. Kalau dibandingkan di komik, karakter siapapun bisa mati dan tiba-tiba hidup lagi, no problem. Nah, kalau di dunia nyata gimana? Aktor jelas tambah usia dan gak sedikit juga sampai ada yang pensiun. Tapi yang paling gak terprediksi adalah kalau sampai ada aktor yang meninggal dunia. Multiverse ini jadi solusi alami karena dengan ini Marvel bisa lebih leluasa ngenalin lagi karakter sama tapi diperankan oleh aktor berbeda dengan alur hidup unik satu sama lain. Kesannya ada kemungkinan gak terbatas dari Multiverse Saga ini yang bisa dipakai Marvel buat backup plan kalau ada hal yang gak mereka inginkan terjadi sama aktor-aktor tertentu atau satu plot dirasa kurang pas. Nah, masalahnya di sini juga Marvel kesannya terlalu berlebihan make alasan Multiverse Saga ini. Kerasa banget gimana ada unsur-unsur yang terlalu dipaksakan dan itu gak nolong alur ceritanya berjalan dengan baik sesuai harapan fans. Contohnya kayak nasib para Illuminati ini. Kelihatan banget kalau mereka sekedar dimunculin sebagai nostalgia bait dan bahkan sampai ngerendahin seberapa kuatnya mereka. Kayaknya Ant-Man Quantumania juga gak perlu deh dipertimbangin karena gimana bisa karakter sekuat Kang kalah sama semut. Jelas ini dapat respon negatif dari fans dan Marvel harus ngambil langkah baru dan cepat kalau mereka masih mau selamat. Pilihan mereka bukan lagi ngebenerin, tapi benar-benar menghancurkan MCU. Marvel udah ngembangin alur cerita yang kelihatannya dapat respon cukup bagus dari fans, terlebih lagi abis ngumumin villain big bad-nya baru yaitu Doctor Doom. Lebih tepatnya sih karena ngumuminnya pakai RDJ. Tapi kenapa mereka ngambil langkah ini? RDJ kita tahu udah jadi icon Marvel di awal dan kepergiannya di Endgame masih berbekas di hati para fans. Ngebawa dia balik bukan cuma bakal ngobatin nostalgia aja, tapi juga ngundang lebih banyak ketertarikan dan juga lebih banyak tanda tanya. Teori demi teori bermunculan soal kenapa Doom bakal diperankan sama RDJ yang kita tahu selama ini dia adalah Tony Stark. Entah dia varian atau emang Doom asli, who knows? Satu hal yang pasti adalah Doom ini bakal jadi penjembatan Marvel untuk ngehancurin dan ngebangun ulang lagi MCU nantinya lewat film Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars. MCU di Secret Wars dan mungkin juga setelahnya bakal jadi kayak semacam seleksi.
Marvel dengan ini bisa lebih leluasa milih mana aja hal-hal yang bisa dipertahankan dan mana juga yang cocoknya dibuang aja buat saga baru setelahnya. Secara alur cerita, ini masuk akal banget karena nggak melenceng jauh dari sumber utamanya di komik. Secara bisnis juga ini perlu banget karena Marvel bisa mulai nyatuin lagi semua hal yang udah kepisah dari lama kayak X-Men, Fantastic Four, dan Inhumans ke dalam satu Marvel Cinematic Universe. Sekaligus mereka juga bisa sedikitnya punya kesalahan dari rilisan sebelumnya yang flop dan nganggap itu semua gak pernah ada. MCU bakal dihancurin Marvel bukan karena kehabisan ide, tapi ceritanya ini udah terlalu melebar dan sayang banget kalau dibiarin setengah-setengah. Avengers Doomsday dan Secret Wars ini bisa dijadiin Marvel sebagai cara buat nyelamatin MCU dan juga berpotensi besar untuk merubah dunia perfilman superhero kayak di masa keemasannya Marvel dulu. Nah, gimana menurut kalian? Kira-kira apa hal lain yang perlu diperhatiin Marvel setelah Secret Wars nanti biar gak flop lagi? Share pendapat kalian dan jangan lupa like and subscribe kalau belum, karena banyak hal seputar superhero dan supervillain yang bakal kita bahas secara santai, seru, dan geeky.